Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keteladanan Wali Songo. Siapakah wali Allah itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Selain melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 62-63, artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wali Songo. Wali Songo adalah tokoh Islam yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya adalah di Pulau Jawa, karena peran secara historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo itu sendiri jumlahnya ada 9. Yang pertama adalah Sunan Gresik, atau disebut juga Maulana Malik Ibrahim, disebut pula Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangat beliau dalam mendakwakan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat, khususnya adalah rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Yang kedua adalah Sunan Ampel, disebut juga dengan Raden Rahmat, dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo, 5M, yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, antara lain, yang pertama adalah main, berjudi, yang kedua ngombe, mabuk-mabukan, yang ketiga maling, mencuri, yang keempat madat, menghisap candu atau ganja, dan yang kelima adalah madon atau berzina. Yang ketiga adalah Sunan Bonang Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah beliau berdakwah dengan cara yang sangat bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1522. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Salah satu kesenian karyanya yang disebut sebagai ciptaannya adalah tembang Mocopat Pangkur. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji. Beliau memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menduduki posisi sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah
Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, misalnya jamuran, jitungan, dan gelian. 7 Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit, tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya beliau. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Beliau adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti halnya ayah beliau, Sunan Kalijaga juga berdakwah dengan cara yang lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, serta rakyat jelata. Yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putra beliau yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati juga melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Demikian keteladanan Wali Songo untuk dapat kita ambil hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Sampai bertemu lagi pada kisah keteladanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.